Shalom adik-adik, hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kami dapat kesempatan lagi beribadah kepadamu Tuhan. Sekalipun kami masih di rumah saja, kami belum bisa berkumpul bersama di gereja Tuhan, tetapi kami masih bisa bernyanyi, kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh belajar untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi baik. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang baik seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Kak Lili mau ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama lagu Allah Itu Baik. Mari kita nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Apa katanya? Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah itu dalam segala hal, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah,
sudah memuji Tuhan dan kita mau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelumnya adik-adik mau Kak Lili ajak untuk berdoa. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan menolong kita supaya kita mengerti dan juga kita mau melakukannya dan kita juga berhasil melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca firman-Mu. Mohon Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti apa yang kami baca dan kami mau melakukan dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami sebagai anak-Mu belajar untuk melakukan firman Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, mengenal Tuhan, dan juga hidup mengerti bahwa ada Tuhan yang menolong kami bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa, mengucap syukur dan juga memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Adik-adik, hari ini kita itu mau belajar satu bagian Alkitab di kitab Kejadian tentang dua bersaudara yang bernama Kain dan Habel. Jadi ada dua bersaudara atau kakak beradik, yang kakak bernama Kain dan yang adik bernama Habel. Nah, apa yang akan kita pelajari dari cerita ini adalah bagaimana Tuhan itu mengenal mereka sebagai anak-anak yang hidup di hadapan Tuhan. Mereka itu diminta Tuhan untuk belajar memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau dengerin ceritanya dan kita mau belajar untuk memikirkan bagaimana ya kalau dengan aku sendiri, apakah aku belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, aku bisa buat apa ya supaya hati Tuhan itu senang. Dan kalau misalnya sekarang aku belum menyenangkan hati Tuhan, apa ya yang bisa aku lakukan supaya aku bisa berubah menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, adik-adik, kita baca dulu satu bagian Alkitab. Adik-adik buka di kitab Kejadian. Oke, kita sama-sama cari ya di kitab Kejadian. Kejadian 4 ayat 3 sampai 15. Kejadian 4 ayat 3 sampai 15. Oke, kali ini akan baca, adik-adik buka di Alkitabnya, sama-sama kita belajar membaca Alkitab dan juga memahami dan juga melakukan. Kita sudah mohon Tuhan menolong kita, maka kita mau praktekkan sekarang. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain, ya, yang kakak itu mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel, yang adiknya itu juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu tulisannya tuh fat sheep, jadi yang gemuk-gemuk gitu ya kan? Terus, nah maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, dua kakak beradik ini sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Bedanya apa? Pemberian yang Kain itu diberikan apa yang ada sama dia. Sedangkan Habel itu waktu memberi, dia tuh memilih yang terbaik yang Habel punya, yaitu domba-dombanya yang gemuk-gemuk, ya kan? Nah, kalau kita itu mau memberikan persembahan sama Tuhan, kita itu perlu untuk melihat apa sih yang terbaik dari dalam diri kita, apa yang terbaik itu yang diberikan kepada Tuhan. Nah, nanti Kak Lili kasih tahu apa sih yang terbaik yang kita punya, yang bisa kita berikan sama Tuhan. Ya, kita lanjut ya, baca ayat Alkitabnya. Kak Lili itu mau ngomong dulu sebelum kita lanjut baca ayat Alkitabnya. Kak Lili itu mau ngomong ini, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Tuhan itu kenal kita
kita ini buatan Tuhan. Isi hati kita itu Tuhan tahu. Tidak bisa kita itu menipu Tuhan. Sekalipun dua kakak beradik tadi itu dicerita itu kan dikatakan bahwa sama-sama memberikan persembahan. Apa yang dilakukan itu sama. Tapi Tuhan itu tahu siapa yang sungguh-sungguh hatinya itu baik. Oke, sekarang kita akan lanjutin bacaan kita ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Gini kali ya. Oh ya, biasanya kalau adik-adik ngambek atau nggak senang hati itu mungkin gitu ya. Nah, Kain juga seperti itu. Lalu adik-adik ingat ya, kalau kita itu buat salah di hadapan Tuhan, hati kita itu sebenarnya merasa bersalah karena Tuhan itu menaruh di dalam hati kita itu perasaan bersalah supaya kita itu bisa berbalik kepada Tuhan, kembali menyenangkan hati Tuhan. Jadi Tuhan itu udah kasih peringatan nih sama Kain dengan rasa bersalah yang ditaruh dalam hatinya. Nah, kita perlu mendengarkan apa kata Tuhan. Bagaimana dengan Kain? Kita nggak peduli. Tapi bagaimana dengan Kain? Kita baca ya. Nah, sebelum kita baca selanjutnya, Kak Ili itu mau kasih tahu dulu satu rahasia Tuhan, yaitu Tuhan itu tetap baik sama Kain. Sekalipun Kain itu sudah jahat, ngasih persembahan itu cuma asal memberi, gak sungguh-sungguh hatinya itu diberikan sama Tuhan. Nah, Kak Lili mau tunjukin ada 3 bukti bahwa Tuhan itu berusaha menolong Kain supaya Kain itu boleh kembali baik di hadapan Tuhan, boleh kembali berelasi dengan baik sama Tuhan, kembali mengasihi Tuhan, kembali untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi ternyata Kain itu tidak peduli. Bukti yang pertama, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel. Nah, ini yang Kak Lili tadi bilang, ternyata Kain itu gak peduli waktu Tuhan itu berusaha menolong Kain supaya kembali menjadi baik. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Aduh, Kain. Nah, adik-adik, di sini Kak Lili mau bilang sama adik-adik, jangan pernah main-main sama dosa. Tuhan itu kalau tegur kita, yaitu pertama kali kita tuh merasa bersalah di dalam hati kita harus cepat-cepat bertobat. Dulu Kain itu bicara langsung sama Tuhan. Jadi Tuhan itu ngomong langsung sama Tuhan, sama Kain. Kain bisa dengar, terus Kain bisa merasa bersalah. Kalau sekarang itu kita itu ditaruh rasa bersalah dalam hati kita. Cuma Tuhan mungkin gak ngomong langsung sama kita, tapi Tuhan itu ngomong lewat orang tua kita, lewat orang-orang yang lebih tua dari kita, lewat guru kita, lewat pemerintah. Kalau misalnya kita buat salah juga, pemerintah tuh punya hukum-hukum yang menolong kita supaya kita kembali menjadi baik. Oke? Nah, jadi kita itu tidak peduli kalau ada yang menegur kita. Jangan-jangan itu dari Tuhan, karena Tuhan itulah yang memberi rasa bersalah supaya kita semua manusia itu kembali menjadi baik. Nah, sudah ya, lanjut yang kedua buktinya kenapa Tuhan itu masih tetap berusaha supaya Kain itu kembali menjadi baik. Kali ini mau tunjukin firman Tuhan kepada Kain. Tuhan loh ya yang memulai, Tuhan loh ya yang mencari Kain. Di mana Habel adikmu itu?
Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya atau firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Nah, Tuhan tuh masih berusaha. Ayo Kain, gimana? Di mana adikmu? Ya, kamu kalau sudah bersalah, akui di hadapan Tuhan dan mau Tuhan buat kamu kembali menjadi baik. Terima pengampunan Tuhan dan juga belajar untuk kembali menyenangkan hati Tuhan. Tapi apa kata Kain? Kita dengerin. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar dari apa yang dapat kutanggung. Jadi dia malah sibuk merasa Tuhan itu memberi hukuman yang terlalu berat buat dia. Padahal itu sebenarnya termasuk Tuhan supaya Kain bisa kembali menjadi baik. Kata Kain, engkau menghalau aku dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Ini kata Kain ya. Seorang pelarian dan mengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Nah, adik-adik perhatikan ya, ada kalimat ini di ayat Alkitab yang kita baca. Aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi, maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku tentulah akan membunuh aku. Jadi ketika kita tuh berbuat dosa, berbuat salah sama Tuhan, kita itu benar-benar akan kehilangan apa yang paling berharga, yaitu perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Nah, mulai ketakutan si Kain. Jangan-jangan nanti kalau ada yang ketemu aku akan membunuh aku. Karena jangan-jangan gak ada lagi perlindungan Tuhan untuk aku. Nah, mulai timbul ketakutan. Sebelumnya kali ini sekali lagi mau ingetin sama adik-adik, jangan main-main terhadap dosa. Satu dosa atau satu kejahatan kalau kita tidak mau bertobat akan mendatangkan kesulitan yang semakin besar dalam hidup kita. Jadi kalau ada rasa bersalah, ada dengar Tuhan melalui orang lain atau melalui firman Tuhan, lalu ada timbul rasa bersalah, adik-adik perlu belajar untuk bertobat. Tak boleh main-main sama dosa. Oke? Nah, sebenarnya itu apa sih yang ada di pikiran Tuhan dan bagaimana, apakah Tuhan sudah gak sayang lagi sama Kain? Kita mau lihat bukti yang ketiga. Bagaimana Tuhan kita itu benar-benar baik. Yang ketiga, firman Tuhan. Nah, Tuhan lagi yang ngomong duluan. Firman Tuhan kepada Kain. Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ternyata apa yang ditakutkan sama Kain itu keliru. Allah itu tetap baik. Menurut Kak Lili ya, kalau Kain ini sebenarnya gak pantas untuk mendapatkan kebaikannya Tuhan. Kenapa? Coba perhatiin, si Kain itu sudah tipu Tuhan. Terus si Kain itu sudah bunuh adiknya. Lalu Kain itu waktu dikasih hukuman supaya dia kembali jadi baik, dia gak minta pengampunan tuh sama Tuhan, malah dia itu minta keringanan. Ya kan? Jadi sudah gitu Tuhan itu masih mau ngabulin permintaannya, dia masih baik, masih sayang sama Kain. Adik-adik, Kak Lili mau mengatakan sama adik-adik ini, bagaimanapun adik-adik itu perlu ingat bahwa bagaimanapun kita, kalau kita hidup itu pilihlah untuk menjadi seperti Habel yang terus sayang sama Tuhan, terus berusaha untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan pilih untuk berbuat dosa atau berbuat salah
yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, juga kita belajar hari ini tentang Kain, saudaranya. Kalau misalnya Kain itu sudah berbuat salah, dia itu waktu menemui Tuhan, lalu minta pengampunan, lalu minta keringanan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan itu kembali mengampuni dan juga memberikan keringanan akibat dosa yang harus ditanggung oleh Kain itu juga diringankan. Jadi Tuhan itu tetap Tuhan yang baik, sekalipun kita itu kadang-kadang bisa juga melakukan sesuatu yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melakukan dosa. Jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan. Oke, kita itu kan buatan Tuhan. Apa sih sebenarnya yang perlu kita berikan kepada Tuhan? Tadi kan Kak Lili ngomong, Kak Lili akan kasih tahu di akhir cerita ini apa sih sebenarnya yang paling menyenangkan hati Tuhan. Yang paling menyenangkan hati Tuhan itu bukan harta kekayaan, atau bukan prestasi, atau bukan apa yang ada pada kita yang harus diberikan kepada Tuhan. Itu yang paling utama adalah diri kita sendiri. Jadi yang kita berikan kepada Tuhan itu keinginan untuk melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi jangan berusaha menggantikan diri kita itu dengan persembahan, atau dengan memberikan prestasi, atau hal-hal yang bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Tetapi berikanlah lebih daripada itu, berikannya semuanya, seluruh hidup kita, mulai dari kita kecil sampai kita dewasa, sampai kita tua, sampai kita kembali menghadap Tuhan. Berikanlah hidup kita itu terus memilih untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan terbaik kita, memberikan diri kita sendiri kepada Tuhan. Karena sebenarnya itu yang kita punya, dan itu yang Tuhan mau. Oke adik-adik, kita sudah selesai membaca firman Tuhan. Kita juga sudah belajar untuk memberikan yang terbaik. Sekarang kita mau berdoa, memohon supaya Tuhan memberi kita kesanggupan, supaya terus-menerus dalam hidup kita itu kita terus-menerus memilih untuk melakukan yang benar, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kali ini mau pimpin adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik. Kami mengenal dari kisah Kain dan Habel bahwa kami punya Allah yang penuh kasih. Tuhan, Engkau Allah yang terbaik, yang memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, tolong kami supaya kami juga sama Tuhan, bisa membalas kasih Tuhan dengan memberikan diri kami Tuhan, memperhatikan bagaimana kami hidup, apa yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan, kami lakukan. Kami mau Tuhan memilih untuk melakukan yang benar supaya kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kalau kami saat ini sedang berada dalam keadaan seperti Kain, melakukan dosa, melakukan yang salah, taruh rasa bersalah dalam hati kami supaya kami tahu Tuhan, dan kami juga mau berubah Tuhan, supaya kami mendapatkan pengampunan Tuhan dan juga boleh kembali berelasi dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tanya kuis, adik-adik, jawab pertanyaan ini dari cerita Kak Lili tadi tentang Kain dan Habel. Tuhan berbuat baik pada Habel dan berbuat jahat pada Kain. Benar atau salah? Adik-adik tinggal menjawab benar atau salah. Tuhan berbuat baik pada Habel dan berbuat jahat kepada Kain. Benar atau salah? Kirimkan ke Ajik Online. Sampai jumpa minggu depan.